mencari tanaman obat. Ayo jaga F32 lagi cuy. Cara ini dia bisa membuat sesuai kebutuhan, tapi kualitasnya masih lebih rendah dari yang dibeli dari NPC. Setelah Tadi kita membeli mobil lah, membeli mobil mahal lagi. Gitu. dia melakukan sesuatu yang tidak biasa dikarenakan makanan yang ada di sana. Dia mencoba membuat daging dari kelinci hasil buatannya. Selama memasak, aroma yang dikeluarkan tercium oleh para pemain, menyebabkan pemain lain penasaran dan memaksa dia untuk menjualnya kepada mereka. Masakan untuk banyak orang sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah. Untungnya, dia mendapatkan skill memasak lebih cepat dan bisa segera keluar dari situasi tersebut pada waktu yang berbeda. Harus memperkuat perlengkapan miliknya untuk menyiapkan si rasanya ternyata lumayan memakan biaya. Oleh karena itu, dia harus menjual potion yang diciptakan sendiri untuk menghindari kerugian. Keesokan harinya terjadi situasi yang potion yang dijual NPC tiba-tiba habis sehingga harus menyediakan potion untuk semua pemain. Mereka bahkan ada yang memintanya secara paksa demi mendapatkan potion orang yang sama. Akhirnya dalam duel 1-1 saat itu lawan yang dia hadapi beranggapan bahwa dirinya akan menggunakan kelemahan itu untuk menekan titik lemahnya. Dengan demikian dia dapat mengalahkannya dengan sekali serang. Semenjak kejadian kemudahan potion dalam dunianya sedikit ada perubahan. Skill obat-obatan yang awalnya dianggap tidak berguna sekarang menjadi skill penting yang harus dimiliki oleh pemain sesuai dengan rencana sebelumnya. Sekarang bergabung dengan mereka saat ini dalam hubungan beruang liar dengan skill jauh bersaksi pengetahuan dan pengalaman yang dengan mereka saat menemukan yang sendirian mereka harus mencintai Earth memulai serangan dengan para miliknya. Reggie menggunakan skill provokasi untuk menahan dan melindungi temannya. Saat dihentikan, Earth meninggalkan kembali menargetkannya. Sementara itu, Billy membantu yang lainnya dengan sihir kesurupan. Nora dan Zoe menyadari cara pendekar namun serangan mereka terlalu lemah dan tidak terlalu berpengaruh. Jika seperti ini terus, mereka pasti akan kalah. Oleh karena itu, Earth harus mengeluarkan jurus pamungkas sehingga Billy punya kesempatan menghabisinya. Setelah mengalahkannya, mereka pun beristirahat sambil menutup kegiatan pantinya. Saat berada di dekat area hutan kelima, Earth merasa jika dirinya sudah bisa masuk ke sana. Namun tidak lama setelah memasukinya, dia diserang oleh kerumunan monster semut dan terkena penalti kematian, menyebabkan dia terpaksa harus kembali ke kota awal lagi. Pada saat yang sama, para pemain mendapat info tentang pembaruan. Setelah melakukan update, akan ada penambahan skill baru dan kemungkinan baru. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan peri yang mampu memberi bantuan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Earth memutuskan untuk membuat pangkatan khusus guna melawan monster semut. Selain itu, untuk mengatasi masalah tendangannya yang masih lemah, dia juga membuat sepatu tajam untuk melukai lawannya dengan tendangan. Sedangkan untuk senjata utamanya, dia menciptakan busur berburu dengan 4 sisi. Meskipun membutuhkan tarikan yang lebih kuat, tapi dengan busur tersebut, semua itu bisa berjalan dengan lancar bergantung kebutuhan pengrajin miliknya. Keesokan harinya, Earth mulai mencoba melakukan perangnya. Tadi juga lupa tuh.
Ini dia nih tidak membeli mobil mahal lagi. Tadi nangkut tadi guys. Sepedanya nangkut. Tapi ayah mbak mama ayah aja. Perasaan menegangkan saat menelusuri gua ketika masih kecil. Tidak lama kemudian, dia berhadapan dengan monster tarantula. Sebelum monster itu mendekat, dia segera menembakkan panah dan mengerahkan skill angin memotong. Namun, kedua skill tersebut belum cukup untuk mengalahkannya. Melakukan update, tiba-tiba saja dia mendapatkan gelar aneh. Ronald sudah bersedia untuk berduel dengannya. Apa sih jelas? Pemain bisa selesai lebih cepat dari perkiraan. Dengan variasi Apa anaknya ini minta dan berpamitan dengan Rona pada hari berikutnya. sampai Orang yang kedua kemarin berduel aku tiba-tiba pegang datang ke satu. tokonya. Setelah menyadari kesalahannya, pemain itu ingin meminta Saya sendiri kayak aku kemana-mana belajar tadi. bertemu dengan Grant. Grant adalah member party pertamanya yang diusir karena punya masalah dengan member lainnya. Karena suatu alasan, Grant sedang mengincar pemain yang memiliki gelar penggoda peri. Oleh karena itu, Earth diperingatkan untuk terus berhati-hati agar tidak sampai berurusan dengannya. Sebagai ketua party lamanya, mendengar cerita dari satu sisi saja, itu melanggar aturan, maka dia selain berburu, dia juga menyempatkan waktu luangnya untuk mencari mineral di pertambangan. Saat sedang menambang, secara tidak sengaja dia menemukan biji peledak. Tapi daripada tidak memakai, dia memilih untuk menyimpannya sampai malam harinya. Dan di tempat pandai besi, di sana dia meminjam peralatan medik temannya untuk membuat mata panah berputar dan cambuk besi. Di hari yang berbeda, dia pergi ke tempat lain untuk proses biji percobaan. Dia pun berhasil membuat cairan meledak yang dapat digunakan saat berburu. Saat mencapai level 50, Earth mendapatkan berbagai skill baru. Dengan skill tersebut, dia bisa melompat lebih tinggi dan menembakkan panah berturut-turut. Tidak lama lagi, event peri akan segera berakhir. Para pemain yang sudah memenangkan duel akan mendapatkan kesempatan untuk bertanding dalam turnamen. Saat turnamen dimulai, setengah dari pemain yang aktif datang untuk menonton, sedangkan para peserta saling bertanya
sedikit saja yang berhasil bertahan. Dengan demikian, mereka harus bertarung di pertandingan final. Sesuai dengan janji sebelumnya, Silver akan bertanggung jawab dengan cara memukulinya. Namun, dikarenakan Grant berkali-kali lebih kuat darinya, Silver tidak mampu mengalahkannya, dan Grant berakhir menjadi pemenang. Sebagai pemenang, maka peri miliknya dapat berevolusi menjadi Ratu Peri. Namun, karena sejak awal Grant menganggap peri itu sebagai alat, maka Ratu Peri memutuskan untuk berpisah dengannya. Bahkan, dia sampai menantangnya berduel dan mempermalukannya di hadapan semua orang. Setelah urusannya dengan Grant selesai, Ratu Peri memberikan hadiah kepada pemilik gelar penggoda peri. Namun, berbeda dengan pemilik gelar yang lain, Earth malah disuruh bertarung dengannya. Alasan Ratu Peri mengajak Earth untuk bertarung karena dia tidak memiliki peri dan tidak mengikuti event kali ini. Maka dari itu, dengan melalui pertarungan tersebut, Ratu Peri bisa memberikan hadiah untuknya. Ratu Peri adalah pengguna sihir yang kuat. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, Earth beranggapan kemungkinannya untuk tidaklah besar. Oleh karena itu, dia akan melawannya dengan cara yang sedikit curang. Saat pertandingan mulai, dia segera berpindah tempat dan mencoba setelah tahu skill milik Earth mampu menahan sihirnya. Ratu Peri segera mendekat untuk menyerang dari jarak dekat. Earth sedang berada di villa tersebut. Sambil menghindar, dia melemparkan kabut racun dan peledak yang membuat Ratu Peri kesulitan merapal mantra. Ratu Peri tak bisa memperkirakan pergerakan lawannya. Supaya tidak bisa diserang, dia menggunakan sihir bumi untuk melindungi seluruh badannya. Namun, Earth masih memiliki cara untuk mengatasinya. Dengan menghilangkan hawa keberadaannya, dia berhasil membuat Ratu Peri terkecoh dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunci pergerakannya. Dengan demikian, dia bisa melancarkan berbagai serangan combo sampai Ratu Peri terkalahkan. Sebagai hadiah karena sudah berhasil mengalahkannya, Ratu Peri memberikan cincin berkekuatan 6 kawin. Dengan cincin tersebut, Ratu Peri juga bisa bertemu dengannya kapanpun dia mau. Hal ini membuat para pemain beranggapan Ratu Peri sudah menjadi istrinya. Ratu Peri memberikan satu senjata baru yang bernama Crystal Nova. Karena tidak diberi informasi tentang senjata tersebut, Earth harus mencari tahu sendiri dengan mencobanya secara langsung. Ketika mencobanya, tiba-tiba mananya terkuras habis dan muncul lingkaran cahaya berukuran besar. Lalu saat cahaya itu mengenai beruang, beruang itu langsung menjadi batu. Setelah mencobanya beberapa kali, dia pun dapat mengerti efek dari sihir tersebut. Crystal Nova adalah sihir yang memberikan efek status abnormal pada musuh secara acak. Saat sedang memasak, Ratu Peri seringkali mencoba untuk memakannya. Earth pun segera menghentikannya karena itu adalah barang jualannya. Beberapa saat kemudian, pemain dari guild pengguna panah tiba-tiba datang untuk merekrutnya. Namun, karena orang itu sombong dan meremehkannya, Earth tidak mendengarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Saat sedang jualan, Ratu Peri menemaninya sepanjang waktu. Dia tampak tidak mau pulang sebelum Earth memberinya makanan. Meskipun demikian, tujuan Ratu menemaninya bukan hanya untuk mendapat makanan saja. Keesokan harinya, Earth kembali memperkuat perlengkapan miliknya. Lalu, setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Ketua Serikat Pemanah ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf atas perbuatan anggota mereka yang sebelumnya. Belakangan ini, pengembang sudah meningkatkan server untuk banyak juga pemain. Selain itu, mereka juga menambahkan status abnormal baru yang memungkinkan pemain memakai sihirnya dalam kondisi tertentu. Pada pembaruan selanjutnya, mereka juga mengumumkan akan memunculkan sebagai persiapan untuk memasuki dungeon baru. Earth membutuhkan sebuah tameng, karena jika hanya menghindar saja, tidak akan cukup jika berada di tempat sempit seperti dungeon. Setelah memperhatikan semua material, Earth memutuskan untuk segera membuat perlengkapan. Dia berencana untuk membuat sihir dengan menggunakan banyak hal. Setelah beberapa hari mengerjakannya, perlengkapan baru itu pun berhasil dibuat. Perlengkapan tersebut memiliki dua fungsi. Saat tuasnya dibakar, itu akan berubah menjadi api. Setelah dilepas, akan berubah bentuk menjadi tameng. Dengan begini, meskipun mendapat status mereka membuat serangan jarak jauhnya tidak akan menghilang. Kemudian, setelah selesai melakukan update, tiba-tiba muncul sebuah pemain dengan kostum yang sangat mencolok. Pemain
إلا ketika temannya كانوا untuk menjelajah dan يستهزئون baru. Jika ألم sendirian, يروا Earth merasa قبلهم ragu من untuk menjelajah lebih القرون dalam. Oleh أنهم karena itu, dia إليهم لا memilih untuk menerima يرجعون tawaran mereka. وإن كل لما جميع Selama bekerja sama, لدينا mereka bisa terus محضرون memajukan peralatan monster وآية yang mulia. لهم Namun الأرض saat menuruni الميتة tangga menuju lantai أحييناها berikutnya, mereka وأخرجنا mendengar teriakan منها pemain lain. حبها Saat منه diperiksa, para pemain يأكلون itu sedang dikepung oleh وجعلنا monster berkoran فيها yang semakin banyak. جنات Earth من dan yang lainnya أخيل segera membantu وأعناب pemain tersebut. وفجرنا Berhubung di sana tidak فيها ditemukan من jebakan, العيون maka dia bisa mengeluarkan ليأكلوا seluruh من kekuatan ثمره penuhnya. Pada وما saat yang عملت sama, mereka juga menyembuhkan بأيديهم para pemain أفلا yang mengalami يشكرون luka-luka. Dengan demikian, سبحان semuanya bisa الذي ikut خلق bertarung sehingga الأزواج semua musuh bisa كلها dikalahkan. مما Setelah itu, تنبت الأرض harta ومن berukuran besar أنفسهم menyadari itu adalah فمما sebuah لا jebakan. Earth يعلمون meminta mereka untuk tidak وآية membukanya, tapi لهم karena mereka الليل tidak mau نسرق mendengarkannya, منه dia bilang النهار tidak akan فإذا menyebutnya. هم Apabila مسلمون mereka membukanya, sementara والشمس dia tetap تجري keluar. Dengan لمستقر demikian, لها perangkap itu bisa ذلك dihindari. تقدير Setelah itu, العزيز Earth dan yang lainnya harus العليم berpisah karena batas waktu menjelajah sudah والقمر habis. Agar bisa قدرناه mencapai lantai 10 منازل dalam waktu حتى sejam, عاد seseorang harus bisa كالأرجون melepas القديم perangkap lebih لا cepat lagi. الشمس Oleh karena ينبغي itu, لها Earth أن memiliki تدرك kekuatan القمر khusus ولا yang dapat الليل digunakan melepas سابق perangkap. النهار Tak lama setelah itu, فكل Batu في Beri فلك tiba-tiba menghampirinya. يسبحون Sebagai pemimpin peri, dia وآية tampak lelah dengan لهم semua tugasnya. الأنعام Oleh sebab حملنا itu, dia ingin ذريتهم dimanja في olehnya الفلك dan segera المشحون meresmikan pernikahan mereka. يا Setelah الله membuat peralatan serbaguna, Earth masuk ke dalam dungeon. وأولقنا Secara لهم polos setiap من harinya. مثله ما Tujuannya adalah untuk يركبون meningkatkan وإن keterampilan pencuri saat membuka سنريهم perangkap di فلا setiap تريه lantai. لهم Setelah فلهم melewati hari-hari seperti ينقلون itu, skill pencurinya mulai meningkat dan memungkinkan untuk berevolusi. Selain bermain solo, tak jarang juga dia bermain dengan party ranger. Kemudian, setelah مكنا 3 hari متاعا bersama para إلى monster, حين dia وإذا memutuskan untuk قيل menghindari لهم pertarungan yang تقوا tidak بين berarti. أن Hasilnya, pokoknya dia apa bisa sih turun ke tangga yang pokoknya lebih kan dalam Arab lagi, bahkan sampai tangga yang وإذا tertutup dengan قيل lantai لهم terdalam. تقوا Saat بين tiba di sana, أيديكم waktunya tersisa وما hanya tinggal 5 خلفكم menit lagi. Karena لعلكم waktunya tinggal sedikit, ترحمون dia harus berjalan وما lebih cepat dan berhati-hati تأتيهم pada من jebakan. آية Terlebih, dia من juga harus آيات menghindari Lich karena ربهم bisa إلا memberi status كانوا abnormal dan عنها memanggil monster di مؤمنين sekitarnya. وإذا Sedikit lagi, قيل dia لهم sampai di lantai أنفقوا terbawah. مما Karena terdapat رزقكم banyak الله jebakan, dia قال memilih untuk الذين melompat dengan كفروا skill angin bisnya. للذين Saat itu, آمنوا Earth أنؤمن merasa من لن kehabisan يشاء waktu, tapi dia الله masih bisa berada أطعمه di sana karena إن waktu itu أنتم Earth إلا sedang في mengerti. Saat ضلال menuruni tangga, مبين kesadaran seorang pria ويقولون bernama متى Andre هذا muncul di dalam الوعد إن musuhnya. كنتم Setelah itu, Earth صادقين harus melawan ما karena jiwanya ينظرون dikendalikan إلا oleh sosok yang صيحة jahat. واحدة تعبدهم Saat وهم menghadapi musuh di lantai ينسون terdalam, Earth tidak mungkin bisa فلا keluar langsung dari يستطيعون gerbang selain توصية mengandalkan ولا pertahanan. إلى Dia juga harus sering أهلهم menghindar dan menyerang يرجعون dari jarak jauh. Namun, ونفخ في meskipun sudah الصور mencobanya, فإذا هم serangan من musuh masih الأكجاس mengenainya. إلى Barisan pedangnya ربهم menyebabkan panah ينسلون dia terlepas hingga قالوا terkena يا efek ويلنا berikan. من Untungnya, dia بعثنا sudah من melakukan مرقدنا persiapan هذا meskipun ما tidak وعد memakai panah. الرحمن Dia masih bisa وصدق memakai perlengkapan lain المرسلون untuk menembaknya, tapi semua itu masih belum إن cukup untuk كانت membalikan إلا keadaan. صيحة Ketika terkejut, واحدة dia segera فإذا berlompat هم muncrat untuk جميع mengeluarkan لدينا sihir desa Prosa. محضرون Tapi walau efek فاليوم sihirnya لا sangat kuat, يعلم sihir نفس itu masih punya شيئا ولا kelemahan. تجزون Akhirnya, إلا Earth ما harus كنتم merapatkan semua تعملون mantra dalam waktu yang إنا cukup lama. Akhirnya, أصابتنا اليوم في سهر فاقلون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا لرب رحيم سلام قولا لرب رحيم سلام قولا لرب رحيم وانتهوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إذ اليوم بما كنتم تكفرون
Al-jawalatim ala ahwalihim fatukallimuna aydihim fatar'adsuluhum bima kanu yaksibun. Sedangkan Eliza malah justru Walau sebaliknya, nasa'u perjalanan dia hanya latamasnahu bisa ala komplain dan tidak a'yunihim menghargai pendapat fastababu yang lain. sirata Climate change ka'anna adalah musuh yang harus yubsirun. mereka hadapi. Walau Itu merupakan nasa'u dan berbahaya yang latamasnahu hanya bisa ala dikalahkan dengan serangan makanatihim fisik saja. famatafa'u mudiyya wala yarjidun. Wa man ahnukil khalqi afala yaqilun wa ma a'lamnahu sirra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Yundir maikal qawlu alal kafirin awalam yarol anna hulakna lahum mimma amilat aydina anhaman fahum laha malikun. Padolana halahu aminha rokubuhum faminha ya'kulun walahum fiha manafiq wa masari afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yazilka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Awalam yarol insanu anna khalaqna idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha allati ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ayana rawa ila antum minhu tuqidun. Awalaisa samawati wal ardi biqadirin ala ayah liqamislahum bala wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu fayakun. saling bersaing dan ingin menjalin kontrak dengannya. Sebagai Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi kembali menjalani kegiatannya sebagai tukang masak. Sambil menunggu masakannya matang, mereka membicarakan tentang promosi game dan pembaruan negeri peri dengan ini. Saat ada kesempatan, Zoe mencoba mencuri masakannya. Lalu Earth segera memukulinya karena itu makanan untuk dijual. Beberapa saat kemudian, Rio juga menghampirinya dan melakukan hal yang sama. Tanpa belas kasihan, Earth segera memukulinya sebelum dia mengambil dagangan miliknya. Karena terlihat asing, yang lain penasaran dengan hubungan mereka berdua. Terlebih, Rio hanya memperbolehkan Earth saja yang memanggilnya dengan sebutan Liu. Zoe sangat iri dengan kepopulerannya. Sementara itu, Earth justru merasa terbebani karena harus mengeluarkan uang untuk memberinya makanan. Mengenai negara peri, lokasinya terletak di tenggara kota kedua. Kastil kerajaan berada di bagian tengah, dan kota di sekitarnya membuat bentuk silang. Saat ini, ada banyak pemain yang berencana untuk pergi ke negeri peri. Cara untuk pergi ke sana pada dasarnya adalah dengan berjalan. Namun, dikarenakan memiliki cincin pemberian ratu, Earth bisa menggunakan fasilitas khusus yang sudah disiapkan oleh ratu. Dengan menaiki burung, dia bisa sampai ke kota kerajaan dalam waktu beberapa menit saja. Terlebih, ratu juga sudah menyiapkan untuk menyambut kedatangannya. Saat menghadap Ratu Peri, Earth mengucapkan terima kasih atas semua sambutannya. Berhubung Ratu tidak akan memberinya perlindungan atau pengawasan, sebagai petualang, Earth menyatakan akan membantu negeri Peri mulai besok. Setelah lama bermain, Earth berencana untuk logout dan mencari tempat istirahat. Kemudian, saat Ratu memberi tawaran untuk tidur bersama di kamarnya, Earth langsung kabur dari istana dan mencari penginapan di benteng selatan. Alasan dia pergi ke sana karena belum dikunjungi banyak pemain. Selain itu, dia juga bisa mengambil berbagai misi yang diajukan oleh para peri. Kemudian, saat dia meminjam dapur untuk memasak, orang-orang penasaran ingin mencoba masakannya. Saat mencobanya, mereka semua menyukainya dan selalu ingin memakannya lagi. Bahkan, rumor tentang dirinya sampai didengar oleh pengurus benteng kota. Beberapa saat kemudian, anak perempuan dari pengurus benteng mencarinya di kedai makanan. Dengan sikap sombongnya, Putri itu menyatakan harus bisa menjadikan Earth sebagai
sebagai tukang masaknya. Para peri tentu saja tidak mengizinkannya. Mereka berusaha menyembunyikan Earth dan memintanya pindah ke tempat yang aman. Saat hari mulai gelap, Earth keluar dari benteng, lalu pergi ke kota selatan dengan ditemani oleh peri setengah hewan. Sementara itu di sisi lain, Ratu Peri mendapat laporan bahwa pengurus benteng memperlakukan Earth secara kejam. Di pagi hari berikutnya, Earth dan Zetan tiba di kota selatan. Saat tiba di sana, mereka langsung disambut oleh musisi karena itu adalah kota para pemusik. Earth sudah merasa ngantuk dan ingin segera log out. Zetan pun merekomendasikan penginapan yang bisa digunakan sebagai titik log out. Kemudian, apa? meluknya dengan kencang. Saat itu, Ratu bertingkah Apa ya? menjadi adik perempuannya. Dia tidak Ada siapa guys? Ada level kang. Ayo sang. Enggak, mama bikin konten dari tepung. Panasin dah kain kaleng. Meme bolong, tolong. Meme bolong cuy. Ayo. Paikin mobil dulu ya. Sudah sejak lama, Fintir tertarik kepada setan. Kontrol kan mana tuanku? Itu, dia merasa sangat beruntung karena bisa dilindungi olehnya. Pada saat yang sama, Earth menyadari ada seseorang Mas ya, bang mobil kita kuno. Anak kuno amat. orang itu mulai menunjukkan dirinya. Mata Setelah ada. Earth pun Namanya aman. untuk menculik dan Aman. Fenrir demi melindungi keamanan Aman tuh kita bawa aja. untuk menghabisinya. Ya balas cuci mobil. Dengan demikian, pihak peri bisa segera Mobilnya mencari kotor solusinya. guys. Membicarakan hal itu, Kotor sekali mobilnya. Nah ini daerah. Solusinya ada jatuh dulu. Aku juga ya guys. Oh ya, cuci rumah aja, kenapa cuci jalan? Dan harga mahal juga guys. Tadi 2.000 tadi, 10.000 mahal deh. Nah, sengaja. Matang. Apa? Terus itu. Ya cuci mobil tidak tertenang. Bes. Elek. Tangki. Ya cuci bahan bagus. Kita cuci ya. Kayak cepet sekali. Ya ambil air dulu. Air galang.
Ayo kalang. Oh, ini udah. Ada aku ambil ember. Oke. Oh, tinggal aku ini naik. Oke. Oh, tinggal aku ini naik. Jangan ember lagi. Sudah terkuandai. Udah. Oke. Ngolingan. Oke, sapu padang. Sikok. Ini dulu nih sikok. Oh ya, ini teman-teman nih coba dulu ya. Cek. Aduh, sikok. Nah, pakai tata kriya aja nih. Nah, mantap. Nah, ini bang, minum bang. Minum. Kita sampai minum. Ya udah kuat. Kita pakai mobil dulu. Oi. Sedap. Oh, mantap. Nah. Nah, ini kan kita ada tutup. Oh ya, kita tutai kunci aja lah. Kuncinya. Sama tutup teteto. Sama tutup guys. Kunci aja. Jadi satu bola lah. Pas ini. Ayo ini aku jalan-jalan itu kita. Nah, sepeda aja lah. Ngomong-ngomong itu maaf ya. Atau guys bahasa Inggris Nova dengan teman-teman itu waduh bingung. Itu sekali sudah. Ya jangan naik sepeda. Ya bagus. Ya akan bagus. Lampunya udah bisa. Lampu depannya. Bisa lampu belakang. Ini teman-teman mati bisa. Enggak. Itu tapi mahal. Ya aku suka sepeda ini. Ya beli aja lah. Kasih sepeda. Sepeda. Ternyata nggak kena pol sebelah. Polnya mahal tuh. Udah tapak tuh. Cocok. Peno titi nana. Nyencek peno lagi. Ini udah main detail 5 bobo kasih. Kasihan. Saat berada di pedalaman hutan, putri itu menemukan kediaman seseorang yang diyakini sebagai raja iblis. Para penjaga tidak berani menjual lagi, sedangkan putri itu terus berlari sampai tersadarkan diri karena kehabisan tenaga. Seorang penyihir adalah pemilik rumah di hutan tersebut. Dia dijuluki sebagai raja iblis yang ditakuti karena ia sedang tergeletak di dekat rumahnya karena ada seseorang yang
Charlotte Evans. Karena informasi tentangnya sudah tersebar, Charlotte sangat khawatir Allen tidak akan menerimanya. Namun ternyata Allen tetap ingin membantunya, meskipun Charlotte sudah ditetapkan sebagai buronan. Bahkan dia sampai menggunakan kutukan pada diri sendiri demi memaksa Charlotte supaya mau tinggal di rumahnya sebagai pelayan. Setelah kondisinya tenang, Charlotte menceritakan mengapa dirinya dikejar oleh mereka. Dia bilang semuanya terjadi secara tiba-tiba. Dalam sebuah pertemuan, Amas. Charlotte yang sedang menghitung debu di lantai. Sebelumnya, Charlotte memang diperbolehkan untuk melakukan apapun sesukanya, tapi Allen tidak menyangka dia akan sebosan itu sampai mau menghitung debu. Karena hal tersebut, Allen menanyakan apa hobinya. Namun ternyata Charlotte tidak punya hobi apapun. Ketika ada waktu luang, dia hanya berlatih menjadi pengantin atau bebersih dan menyulam baju. Selain itu, dia juga tidak terlalu senang saat melakukannya karena sering diomeli. Sebagai orang yang sering berbuat masalah untuk mendapatkan kesenangan, mendengar hal tersebut membuat Allen tidak tahan. Oleh karena itu, dia memutuskan akan mengajarkan berbagai kenakalan yang sangat menyenangkan. Dia ingin mengubah Charlotte yang terlalu polos menjadi sedikit nakal. Allen tidak menyangka Charlotte akan sebahagia itu karena diberi makanan, tapi hanya dengan makanan saja menurutnya takkan cukup membuatnya puas. Oleh karena itu, dia butuh sesuatu yang lebih dan belum pernah dirasakan olehnya. Selama semalam, Allen sudah membuat banyak rencana, namun saat memeriksa catatannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena hanya cocok untuknya saja. Saat bangun pagi, Allen langsung bertemu Charlotte yang sedang membersihkan rumahnya. Semua tempat yang diminta sudah dibersihkan, namun tampaknya Charlotte juga ingin membersihkan tempat yang lain karena dia berpikir harus lebih berguna untuk membalas hutang budi padanya. Allen sangat kagum dengan sikap rajinnya. Selain itu, saat memperhatikan tidak ada kekurangan pada penampilannya, dia juga sedikit tertarik padanya. Tapi karena Charlotte sudah terlalu bekerja keras, Allen memintanya untuk sedikit bersantai. Pada saat yang sama, tukang atau barangnya sudah sampai di rumah. Untuk mencegah terjadinya masalah, Allen segera bertindak untuk menyembunyikan identitasnya Charlotte. Namun karena wajahnya sudah tersebar di koran, maka tukang akbar yang bernama Mia itu langsung mengetahuinya. Meski demikian, Mia tidak akan ikut campur karena mempunyai prinsip untuk memperkenalkan pelanggannya. Berhubung Mia masih ada di sana, Allen memperbolehkan Charlotte untuk memesan apapun yang ia inginkan. Supaya Charlotte tidak merasa sungkan, Allen mengancamnya akan membeli seluruh barang yang ada di pamflet itu. Karena Charlotte tampak kerepotan, Mia menyarankan untuk menolaknya dengan kekerasan. Selain itu, dia juga bisa memukulnya untuk melawan sifat keras kepalanya. Karena omongan Mia, Allen pun mendapatkan ide mengenai kenakalan yang akan dilakukan ke depannya. Untuk melampiaskan stresnya, dia sengaja memesankan samsak tinju, lalu menyuruh Charlotte untuk menggunakannya. Namun karena benda itu ditempel di botol mantan tunangannya, Charlotte ragu-ragu untuk memukulnya. Allen menjelaskan bahwa yang dia perlukan hanyalah sebuah lamaran. Ada kalanya seseorang harus bersabar, tapi dia juga mesti
bersenang-senang. Setelah mengetahui hal itu, Eruka tidak mengalah dengan kakaknya. Dia juga ingin melakukan beberapa kenakalan yang biasa dilakukan oleh para wanita. Oleh karena itu, dia segera memutuskan untuk berbelanja. Setelah ini, Ali menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyebarkan warna rambutnya. Sementara itu, Eruka akan mengubah dandanannya supaya tidak ada yang mengenalinya. Deng 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 deng, what the hell? Sakit itu. Sakit gitu guys. Di kerajaan Charlotte berasal, Eruka bisa saja menyelidikinya sampai ke akarnya. Namun, Alin melarangnya karena bisa membuatnya hilang kendali. Lalu, saat Charlotte mengenakan baju yang bagian punggungnya terbuka, Alin dan Eruka dibuat terkejut karena dia dipenuhi bekas catukan. Setelah mengetahui bahwa Charlotte menerima perlakuan seperti itu, Alin mulai berpikir mereka memang harus disingkirkan. Oleh karena itu, dia meminta kepada Eruka untuk membantunya. Setelah mengunjungi toko pakaian, Alin akan memikirkan uang adalah metode efektif untuk melepaskan stres. Namun, sebagian besar barang yang dipilih olehnya sama sekali tidak berguna. Hal ini membuat Eruka protes dan menyebabkan mereka bertengkar. Di sore harinya, Alin menemukan aksesoris yang cukup memberikan uang mandi karena sangat cocok dengan gaya penyihir bernama Magus. Itu merupakan Alin saat berada di Akademi Sihir. Awalnya, Magus sama sekali tidak mengenalinya. Namun, saat Alin kembali memperkenalkan dirinya, Magus segera menundukkan kepala Apa itu guys? tak ampun darinya. Magus sangat menyesal karena sudah Ribu. menemukannya, Ya. meskipun sudah saling Aku kenal. Jawa. Nih. Gila. Alasannya karena wanita yang ditunjuk adalah wanita paling berharga baginya. Dia berbeda dengan Eruka dan Mira. Mengunjungi rumah Alin pribadi. Aku buka. Ibu apa itu guys? Apa itu guys? Wah ya. Itu. Itu tuh bahaya tuh. Oh ya. Bahaya sekali kayak dia cowok. Dia cewek tuh bahaya sekali. Mau mati. Tetap dong. Apa itu? Hilang tuh yang lain. Sihir yang dibawa olehnya. Karena hal tersebut, mereka pun langsung tunduk dan berjanji akan mengubah sikapnya. Selain itu, mereka juga tersentuh dengan kebaikannya sampai-sampai memberinya julukan Dewi. Namun, setelah mengetahui bahwa Alin adalah majikannya, mereka beranggapan Charlotte sudah diancam olehnya. Menurut mereka, ketika sang Dewi tinggal bersama Raja Iblis, hanya akan tercium kejahatan saja. Alin tidak menerima pemikiran tersebut, tapi dia juga menyadari bahwa tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Sementara itu, Charlotte menganggapnya sebagai orang baik. Namun, karena Charlotte mengatakan Alin sudah mengajarinya berbagai kenakalan, pandangan mereka terhadapnya jadi berubah drastis. Setelah itu, Charlotte malah berjalan ke tempat yang lebih berbahaya. Supaya perjalanannya aman, Alin harus menjinakkan semua preman dan menguasai tempat tersebut. Berkat dirinya, Charlotte bisa berbelanja dengan selamat. Selain
Dia juga sudah membuat kota ini lebih damai sehingga warga merasa tenang. Ketika hari sudah malam, Charlotte membaca buku bersama Alan. Dalam buku tersebut, tertulis beberapa kalimat menarik seperti akan ada di tempat pelajaran. Beberapa saat setelah itu, mereka berdua baru menyiapkan bulan madu di hotel ini. Alin langsung membantah ucapan tersebut. Hal ini tapi karena itu adalah untuk tidak keputusan tersebut membuat Charlotte sangat singkat sampai tak bisa mengatakan apapun. Setelah itu, mereka diarahkan ke fasilitas pemandian. Itu adalah pemandian campuran terbuka. Situasi seperti ini saat melihatnya berpakaian renang secara langsung. Meski demikian, Alin berusaha untuk tetap bersikap tenang sehingga mereka berdua bisa menikmati waktu tidurnya. Layanan spesial untuk mereka berdua belum habis sampai di sini. Saat memasuki kamar, Alin dan Charlotte dibuat terkejut karena tempat tidurnya sudah ditata khusus pasangan. Veruca dan Mia sudah menantikan momen tersebut. Dari ruangan sebelah, tepat sebelum tidur, Alin sudah merapalkan sepertinya tidak akan terjadi apapun. Tepat sebelum tidur, Alin sudah merapalkan sihir khusus sehingga dia dan orang di sekitarnya tertidur pulas. Keesokan harinya, Alin mengajak Charlotte ke kebun binatang. Di tempat itu terdapat berbagai monster dan hewan yang menggemaskan. Sedangkan alasan Charlotte ingin pergi ke sana adalah untuk mengelus hewan yang sudah dijinakkan. Tak lama setelah itu, mereka mengunjungi area halus. Sebelum mengelus monster berbulu, Alin berniat untuk membantunya dengan bernegosiasi dengan monster tersebut. Namun, ternyata tanpa melakukan hal itu pun, Charlotte sudah menarik perhatian bagi para monster. Hal ini membuat Alin berpikir mungkin Charlotte memiliki bakat sebagai pengendali monster. Alin sendiri hanya bisa berbicara dengan monster tingkat rendah, sedangkan pengendali monster berbakat mungkin bisa berbicara dengan monster tingkat tinggi seperti Fenrir. Pada saat yang sama, ada seorang petugas yang meminta bantuannya karena barusan sudah menarik perhatian monster. Petugas itu mengira mereka berdua adalah pengendali monster, sehingga mereka diminta untuk mengatasi Fenrir yang sedang mengamuk. Kedatangan Alin membuat direktur serta pegawai kebun binatang yang lain merasa sangat terbantu sebab mereka tidak mampu menangani Fenrir yang terluka akibat serangan pemburu. Terlebih, monster itu juga masih kecil dan sudah dipisahkan dengan induknya. Alin berusaha untuk berbicara dengannya. Sayangnya, monster itu tetap mengamuk sehingga sulit untuk diobati. Selain itu, induknya juga sedang menuju kemari untuk mengambil anaknya yang hilang. Karena bisa membahayakan penduduk kota, Alin memutuskan untuk menghadapi hidupnya sendirian. Charlotte tidak ingin diam begitu saja. Dia meminta izin kepada Alin untuk mencoba berbicara dengan anak Fenrir. Untuk yang pertama kalinya, Charlotte ingin melakukan sesuatu demi orang lain. Oleh karena itu, Alin merasa harus
dirinya, meski tindakan yang dilakukan olehnya cukup berbahaya. Setelah itu, Alin segera menghadapi induk Fenrir. Namun, di tengah kerumunan Fenrir, ternyata ada monster lain yang disebut Kapibra Naraka. Itu merupakan salah satu monster kuat yang mampu menghancurkan bumi apabila mengamuk. Kapibra tersebut ingin memisahkan Charlotte darinya. Alin dianggap sudah membuatnya menderita karena tidak membalaskan dendam terhadap kerajaan yang sudah membuangnya. Oleh karena itu, Musalido tidak ragu untuk menyerang dan menghasut Fenrir agar memusnahkannya. Beruntung Charlotte sudah menjinak dalam waktu singkat, dia berhasil menguasai kemampuan pengendali monster sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Sepulangnya dari wilayah Yunoa, salah satu anak Fenrir yang dinamai Ru ingin ikut dengan mereka. Berhubung rumahnya tidak terlalu jauh dengan sarang induknya, Alin pun memutuskan untuk membawa ke rumahnya. Aku ada yang takut. Siapa kuyo pun tanpa paling aku babi. Anak tatik aja babi. Tatik aja tuh. Tatik. Tatik cuy. Oh ini orang tatik guys. Ini mah apa pedang bang. Ini tolibu ya. Libu aku. Ya aku masuk jalan lah. Hilang. Itu aja hilang. Nembek dah. Malah. Ya sendiri. Pokokku. Ini. Sendiri pokokku. What the fuck? Apa hero datang? Nah.
Sumba begini pun. Untuk aku mama dulu ke malam. Apalagi sih? Kau mobil mahal deh. Itu tempat tour itu web. Nah orang itu. Anak Apa ki? Tapi ngono lah kita ikut kena punya aku rasa mana? tahu Mbak Titi Mika Siapa sendiri itu siapa ki? Kuli. Oh dari game yul. Ngomong ada perasaan heran aku sampaan rek. Dan BMI kok ngono sih rek. Siapa sendiri? Kuli.Elo mbio sahur ngemi pak aku males eleng jati sih. Soalnya yang tuh lo gitu lo. Mi. Ya jangan masalah ki. Yo mikir. Ngomong-ngomong bisa iksan kalau kok ngeleng-ngeleng. Ayo. Oke, kan. Untuk enak lah kalau kayak bos kita tuh.
Mau ngomong nggak suka ibu. Masuk kamar lagi kamu. Apa dong? Mie. Siapa yang bikin itu? Nggak ada yang bikin mie. Budi. Lihatin lah, karena yang bikin mie. Lihatin dulu, nggak ada yang bikin mie baik. Iya, aku senang masalah. Sampai bugi. Natalia tidak menunjukkan rasa takut kepadanya saat Ayo, ke sana. mengatakan dia datang untuk menjadi guru pribadinya. Natalia tidak peduli dan malah mengabaikannya. Kontak pertama kali Mie. keesokan harinya mereka mendekati Natalia di ruangan kelas. Walau bermasalah, tapi saat sedang belajar ternyata Natalia cukup pintar. Selain itu, dia juga berani menegur guru yang memberi penjelasan salah. Sebagai saudaranya, Syaro tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Berhubung Syaro belum mengerti banyak mengenai sihir, Alin pun meminta Natalia untuk mengajarkannya tentang sihir. Sesaat setelah itu, Kusetsu dan Lu mendekati mereka untuk mengantarkan makanan. Hal ini membuat Natalia dan murid yang lain tercengang karena dia bisa menjadikan monster tingkat tinggi seperti itu. Sebagai pengendali monster, itu sudah kelewatan batas. Kemudian saat sedang makan siang, pelajar yang mencari masalah, mereka sengaja menabrak Syaro sampai terjatuh, sehingga membuat Alin sangat marah. Alin tak bisa memaafkan mereka begitu saja. Dia serius ingin membuat mereka menyesal atas perbuatannya. Sebelum terjadi masalah besar, Syaro segera memakai sihir untuk menghentikannya. Saat Eruka bergabung dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, Natalia mengatakan dia sedang belajar cara menjadi penguasa seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis. Dengan mempelajari metode ini, Alin berani menjamin akan ada yang berani memusuhinya di akademi. Saat ini, satu-satunya musuh yang tersisa adalah murid yang bernama Chris untuk mengalahkannya. Untuk menatangnya lagi. Oleh sebab itu, hari ini mereka akan beristirahat lalu menyusun rencana berikutnya. Saat makan di kantin, Syaro dan Natalia sudah terlihat lebih akrab. Sekarang dia sudah mau menuruti perkataan Syaro meskipun tidak ingin melakukannya. Sayangnya, Alin belum berani membahas tentang kakaknya. Dia tidak ingin melihat Natalia marah seperti sebelumnya. Sekarang dia hanya bisa salin kepercayaan dengannya. Selanjutnya, Natalia akan mengajarkan sihir baru kepada Syaro. Syaro antusias dan ingin segera mempelajarinya. Setelah makan malam, Natalia tertidur dengan pulas. Sampai pulasnya, Alin harus mengantarkan dia dengan menggendongnya. Ini biasa guys. Oke guys, video sampai sini ada banyak pembeda